Di episode minggu lalu, goa-goa yang terletak pada bentangan tebing Kars telah kami jelajahi. Mulai dari goa yang menyimpan nilai sejarah hingga goa yang menjadi habitat satwa. Nah, kali ini saya dan Mas Arbain akan menjelajah tebing Ilas Merah untuk mengeksplorasi aktivitas pemanjatan yang tentu saja akan ditemani oleh ahlinya. Trekers, setelah kita menjelajahi Bukit Kars di Sangkulirang dan masuk beberapa gua, kita masih di Kutai Kalimantan Timur, tetapi sekarang di Bukit Tutungambo, tebing Ilas Merah. Kita akan bergabung dengan Wanadri untuk melakukan pemanjatan pertama tebing Ilas Merah. Keren nggak, Mas? Keren. Mari. Ikuti perjalanan kami ya, Clickers. Tebing Ilas Merah atau batuan kars berwarna merah menjadi target operasi kami. Kars yang terletak di desa Baai, Kecamatan Karangan, Kutai Timur ini membentang sepanjang 5 km dan merupakan kars terbesar di Kalimantan Timur. Dari desa Pengadan kami menempuh waktu sekitar 2 jam. Gak jauh beda dari perjalanan sebelumnya, sejauh mata memandang cuma ada perkebunan sawit yang mengiringi penjelajahan kami. Sebelum mencapai Ilas Merah, kami singgah di Menara Api. Di tempat pemantauan titik api inilah kami bisa menangkap keindahan panorama dari ketinggian. Nah, dari sini juga Clickers, saya dan Mas Arbain bisa menyaksikan bentangan Ilas Merah dengan jelas. Oke, lanjutkan perjalanan Kapten. Panas. Sampai titik drop. Belum. Iya, sampai titik drop. Akhir dari jalan mobil, kita jalan kaki sekarang. Kang, maaf. Alhamdulillah. Gimana keadaan? Alhamdulillah. Lintah lagi, nanjak lagi. Pipa. Kami akan menuju base camp Wanadri. Ini kawasan hutan. Pipa. Hutan lagi. Tetap semangat ya Mas Bain, base campnya nggak jauh kok. Tuh kan, nggak bohong. Itu dia, base campnya udah kelihatan Mas. Tipa sampai di campnya Wanadri. Setengah jam jalan. Tapi Kok ada orang ya? ada. Oh, ada. Udah. Halo, geng. Wanadri. Nah, ini dia nih mereka. Aduh. Ini dia, Mas, tersangkanya ini. Oh, tersangkanya. Ruslan, si ketua operasinya. Loh, ini katanya naik Ilas Merah, ini base camp. Iya. Mana tebingnya? Nah untuk tebingnya kita masih membutuhkan perjalanan sekitar 1.200 meter lagi. Oke. Oh, jadi ini pertimbangan untuk tinggal, nanti pertimbangan naik lain lagi gitu. Iya. Oke. Berapa? Berapa orang yang nanti pendakian? Untuk pendakian kita ada 9 orang satu tim. Wah, asik. Berapa tingginya? Tingginya itu untuk vertikalnya 275 meter. Gimana, Mas? Masih berpikir ulang? 25 biasa kan? Biasa ya? Biasanya kan naik gunung tingkat itu kan sampai 10 meter ya. Kan naik gitu, Mas. Gak ada lift? Enggak. Apa kabar Arbain? Loh, ada yang wanita juga hebat namanya Esti kan? Arbain.
Ferdinand kah? Ferdinand. Wah, jadi ada uniknya di sini ada pemanjat wanitanya. Iya, Woi. jadi sekarang emansipasi udah luar biasa. Semua bisa ya kan? Iya, Mas, betul. Bukti bisa kan? Terus Aku aja kalah ya. kalah ya? Kamu nggak bisa ya? Mas Armin mau? Mau? Masih mau? Mau? Ya, nggak mau Nggak kalah kan? nggak mau kalah. Base camp ini merupakan tempat peristirahatan bagi para pemanjat yang sengaja didesain seperti rumah pada umumnya Clickers. Nggak percaya? Lihat aja nih. Meski di tengah hutan, perlengkapan dapurnya cincai banget. Mulai dari kompor gas hingga rak tempat menyimpan makanan yang dibuat dari batang kayu. Nggak cuma itu aja, bahkan ada rak khusus yang menyimpan tas dan sepatu. Wah, super kreatif. Nah, selama 3 hari ke depan, base camp inilah yang akan menjadi rumah bagi kami. Senangnya. Malam hari menjadi momen bagi kami untuk berkumpul dan saling mengakrabkan diri. Wah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Malam, mari kita berdoa. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. 1, 2, 3. Pandai-pandai itu Pak melompat pasti jatuh juga, Pak. Kalau kita nggak makan, pasti lapar juga. Ini nggak benar. Setipah-tipahnya nasi pasti tipah juga. Rekan-rekan dari Kompas TV, ada Mas Arbain, ada Kang Bima. Meskipun perut udah kenyang, tapi nggak boleh lanjut bobo. Demi kelancaran aktivitas pemanjatan di esok hari, saya dan Mas Bain wajib mengikuti penjelasan dan arahan dari ketua operasi. Orang yang mau menyampai ke puncak itu orang yang di bawah nanti kita stop dulu di pitch 2 karena di pitch 2 itu gambarnya ada 2. Semoga pemanjatan perdana dan pendokumentasian kami bisa berjalan sesuai dengan rencana dan tentunya tetap aman. Amin. Dari bawah ke atas bisa. Soalnya udah ada string lace, kita tali ke sini bisa. Gimana sih? Kars, karena di bawahnya ini batu-batuan kars yang runcing-runcing, jadi kita harus mensiasati tidurnya dengan menggunakan hemok. Enak, bisa gantung-gantungan ini. Jadi jarak antar ke bawah sama ke bawah ini ke tanah lebih tinggi, kita tidak merasakan tanah. Enak, dan kalau ada ular-ular atau serangga-serangga tidak naik ke sini. Hari ini, saya dan Mas Bain akan mengcapture aktivitas pemanjatan perdana Ilas Merah lewat mata lensa kami. Nah, tapi sebelum mulai memanjat tebing bersama Wanadri, saya mau latihan dulu sambil mempraktekkan ilmu dari Mas Bain. Nah, ingat kan yang diajarin Mas Arbain kalau motret wide, medium, sama close up. Nah, sekarang kita ngambil wide-nya. Jadi ada pohon agak tinggi dan lebih tinggi daripada sekitarnya. Jadi tidak tertutup oleh pohon-pohon yang lain. Kita langsung melihat ke arah tebingnya. Jadi kita bisa memotret dengan jelas. Naik lagi. Naik lagi. Belulah.
Clickers, kita sudah sampai di atas pohon, di mana di depan kita langsung berhadapan dengan tebing Ilas Merah. Tapi masalahnya di sini adalah langitnya terlalu putih. Mudah-mudahan sih awannya terbuka sedikit, ada sinar matahari. Keren. Lihat tuh. Jauh kan? Wah, dari atas pohon ini saya bisa melihat jelas Ilas Merah dengan setiap sudut keindahannya. Mumpung pemandangannya keren, saya mau narsis dulu ah. Oke, sekarang kami siap menghadapi tantangan. Kami singgah sejenak di rescue area. Selain menjadi area penyelamatan, tempat ini juga digunakan untuk menyimpan peralatan panjat. Gak jauh dari rescue area, sampailah kami di titik persiapan pemanjatan. Bim, tali 50 meter, ascender 10, figurnya 7, sama frame 5. Manis kak. Manis, manis. Buat apaan sih? Ada yang beli? Oke, tunggu ya mas, tahan. Mas, mana ada satu. Oh, cuma satu ya. Ya udah. Fotografi ekstrim adalah fotografi yang memotretnya dalam keadaan ekstrim. Ekstrimnya kadang sangat berbahaya. Untuk naik tebing ini, saya tidak akan memotretnya karena saya tidak terlatih dan tidak license untuk itu. Bima yang akan melakukannya. Alatnya sudah siap. Nih Bim, gue balikin. Terima kasih mas. Nggak ada yang beli. Gak apa-apa mas, yang penting badan tetap sehat dan yang pasti tetap bisa motret. Clickers, kita berada di titik 0 pemanjatan atau persiapan pemanjatan. Kita akan memotret bagaimana pemanjatan pertama Ilas Merah oleh Wanadri. Ini ada Rambo, ini ada Esti. Ya kan? Nah, untuk supaya berjalan aman, lancar gitu, fotografernya sama pemanjatnya dua-duanya harus pakai pelindung diri. Nah, kita lihat ya dari atas ini ada helm. Sama saya juga pakai helm, cuman saya juga ada kamera kecil. Kemudian Esti juga bawa tali dinamis. Nanti buat pemanjatan di atas. Kemudian sini juga ada harness. Nah, nanti kalau jatuh akan ditahan oleh harness ini badannya. Kemudian ada kostel. Nah, kostelnya nyambung ke ascender untuk naik. Ini juga ada tangga tali, steer up namanya. Karena saya tidak di jalur pemanjatan tapi jalur dokumentasi, saya hanya menggunakan ascender, steer up, kostel, dan descender nanti buat turun. Tentunya juga bawa kamera. Memanjat tebing bukanlah perkara mudah Clickers. Dibutuhkan pengetahuan, latihan, dan juga pengalaman yang nggak sebentar. Makanya saya acungi jempol buat Neng Esti yang punya tenaga luar biasa. Salut! Meskipun Mas Bain gak ikut manjat, tapi di area ini wajib hukumnya memakai helm supaya tetap aman dari reruntuhan bebatuan yang sesekali longsor dari dinding tebing. Oke, saya manjat dulu ya Mas. Bima dan tim klik yang lain sudah naik ke atas. Di sini ada risiko kejatuhan batu. Turun sedikit ke tempat yang aman. Pemanjatan ini terbagi menjadi 3 tim, terdiri dari tim pemanjat, standby rescue, serta penyedia logistik. Masing-masing tim akan berganti peran setiap harinya. Mas, aku sudah nyampe atas nih. Cuman bingung nih, apalagi yang bisa dipotret nih Mas. Itu kan ting.
Intinya Bim, bukan cuma foto indah Bim. Kamu dokumentasikan perjalanan, tetapi harus tetap bagus. Jadi detail-detail. Ketemu kesulitan, dipotret. Terus detail-detail menanganinya, dipotret. Dan jangan lupa untuk menciptakan ketinggian, potret dengan background bagian dasar lembah. Gitu Bim. Oh gitu Mas. Oke, terima kasih atas sarannya Mas Giganti. Satu lagi Bim, itu kan kamu keringetan. Kameramu kalau habis nempel di dada, jangan langsung buat motret. Kadang-kadang berambun, gitu kan deh. Dilap dulu dong. Bukan masalah dilap, kadang-kadang embunnya keluar belakangan, terutama bagi lensa-lensa yang tidak kedap, gitu Bim. Oke Mas. Nah satu lagi Mas, ini di sini kan matahari mulai naik nih Mas. Kontrasnya tinggi banget antara yang di sini ada cerukan-cerukan di dalam sama yang di luarnya terlalu tinggi kontrasnya. Itu gimana Mas Giganti? Mengatasinya satu pakai flash tapi jelek Bim, itu lupakan pakai flash. Kamera kita sudah kamera modern, bisa memakai HDR. Manfaatkan fungsi HDR yang ada di kamera, akan sangat menolong merendahkan kontras dan juga mengangkat bagian-bagian shadow Bim. Siap Mas, tercopy dengan baik. Aku akan naik lagi memotret kayaknya Rambo sama Esti yang akan melakukan pemanjatan gitu kan Ti? Laksanakan. Dan ini dia hasil foto dari arahan Mas Arbain Rambe. Kars atau batuan kapur memegang peranan penting bagi keseimbangan alam, yaitu dengan menjaga ketersediaan siklus air yang tersimpan di dalamnya. Kekayaan alam berupa mineral dan arkeologi yang dimiliki membuat Ilas Merah diusulkan sebagai salah satu warisan dunia. Tebing inilah yang menjadi target operasi bagi Wanadri untuk melakukan perintisan jalur pemanjatan utama. Ilas Merah memiliki ketinggian atau elevasi 571 meter di atas permukaan laut dengan ketinggian vertikal 275 meter. Nah, untuk mencapai puncak ada 7 pitch atau 7 terminal yang harus dilewati oleh tim pemanjat. Setiap pitch memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Naik terus naik, makin tinggi, makin mantap panorama yang bisa saya abadikan. Clickers, kita akan memotret Esti dan Rambo yang melakukan pemanjatan. Ini adalah pitch 2 menuju pitch 3. Jadi di sini ada overhang dan itu akan jadi foto yang menarik. Lihat aja. Pitch atau Terminal 2 dengan ketinggian 80 meter ini memiliki medan cukup lebar yang menguntungkan bagi saya. Pada titik ini, saya bisa lebih leluasa untuk mendokumentasikan pemanjatan. Selesai beristirahat, saya masih mau mengikuti perjalanan pemanjatan Esti dan Rambo menuju pitch 3. Lanjut! Clickers, kita sudah hampir sampai di pitch ketiga dan Rambo sudah sampai di atas. Tadi sudah memotret Esti dan Rambo yang melakukan persiapan, kemudian Rambo memanjat. Saya kontras ya dari belakang, jadi saya malah mempergunakan kesempatan itu untuk membuat siluetnya Rambo dan siluetnya Esti. Gitu. Kemudian ada beberapa teknik memang yang harus dikuasai sebagai pemanjat. Jadi untuk memotret pemanjat juga harus bisa manjat juga. Gitu, Clickers. Banana keren.
Nah, sesuai dengan saran dari Mas Bain, saya juga memakai teknik high dynamic range untuk meratakan cahaya pada objek foto. Memanjat saat matahari terik menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Selain harus fokus terhadap keamanan dan keselamatan saat memanjat, saya pun harus bisa menghasilkan foto yang eksotis. Clickers, kita sudah sampai ke pitch 3. Pitch 3 ternyata ada crack besar. Kalau di foto memang kelihatan dari jauh, tapi ternyata ini adalah seperti gua. Lumayan buat tidur siang. Masa depan ini bawa kepanasan. Di sini banyak angin, segar. Pemandangannya cakep lagi. Dari pitch 3, masih ada 3 pitch lagi yang harus ditempuh oleh tim pemanjat. Semangat, Wanadri! Perjalanan mencapai puncak memang butuh perjuangan keras. Semakin tinggi, semakin menantang. Apalagi jalur yang dipanjat merupakan jalur yang sedang dirintis, yang artinya belum pernah dipanjat oleh siapapun. Di titik tertinggi Ilas Merah ini, mata kami bisa memandang luas panorama yang ditawarkan alam Kalimantan Timur. Basecamp monitor, basecamp monitor. Oke, di sini dengan pemanjat. Saya mau menginformasikan bahwa pemanjatan hari ini selesai sampai puncak Ilas Merah. Begitu, ganti. Nyali di atas tebing sembari memotret menjadi pengalaman berkesan bagi saya. Namun tetap saja, komponen paling utama dalam ekspedisi ini adalah keselamatan.